saudara, senang sekali saya Afra Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa di segmen ketiga kali ini kita akan bahas mengenai informasi-informasi menarik dalam Harian Serambi Indonesia. Dan sudah hadir bersama saya Bung Buhari Amali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Buhari. Pagi Nana. Bung Buhari, cukup banyak informasi yang masuk ke meja redaksi tentunya setiap hari. Dan hari ini informasi apa yang kita angkat di headline news Serambi Indonesia edisi hari ini? Ya, antara lain ya soal kisruh yang di PT Semen Indonesia Aceh di Kabupaten Pidi yang saat ini terganggu. Kemudian juga soal upaya pemerintah melalui perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menghalau sikap radikalisme baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Kemudian yang juga soal pembangunan jalan tol dari Banda Aceh ke Pidi ya, yang melewati beberapa kawasan industri lindung, hutan lindung dan hutan produksi. Baik, berarti setidaknya ada 3 informasi penting seperti itu yang kita hadirkan dalam halaman pertama Serambi Indonesia. Saya ingin ke berita pertama, Bung, terkait dengan provinsi yang harus ambil alih kisruh PT SIA atau Semen Indonesia Aceh ini. Seperti apa, Bung? Iya, kita tahu kan PT Semen Indonesia Aceh itu kan sudah menginvest dengan PT Samana itu hampir 300 miliar di Kabupaten Pidi yang akan membuka pabrik semen. Tapi kan sampai saat ini belum berhasil. Padahal mereka sudah mulai membangun pelabuhan, jalan ke pelabuhan dan juga sudah membebaskan tanah, tapi masih ada persoalan. Nah di sini kan nggak selesai, udah lama nih persoalan ini berlarut-larut. Karenanya kita berharap pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur harus turun tangan menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang negara sepertinya tidak hadir di situ untuk menyelesaikan persoalan ini, padahal tanpa kehadiran negara ini tidak akan selesai. Tidak mungkin berharap kepada pemerintah PD, terutama dua bupati ini sepertinya punya kepentingan tersendiri di situ. Jadi nggak selesai. Mereka juga seperti sebagai Abu Syik kemarin, dia juga punya 3 hektar di sana bermasalah. Jadi artinya mereka juga bagian dari masalah. Karenanya kan kita berharap, terutama dalam diskusi kami dengan Rektor Unsiah Pak Profesor Hasnuri kemarin, ini mengemuka dalam diskusi kita dengan tim redaksi Serambi Indonesia. Sudahkah kita dapatkan konfirmasi dari pihak pemerintah sendiri terkait dengan hal ini? Apa yang akan dilakukan nantinya seperti itu? Ya, kita akan memfollow up terus ini perkembangan ini. Hari ini kita akan coba tanya ke pemerintah karena kemarin masih diskusi kita panjang. Ya kita berharap pemerintah betul-betul respon untuk terhadap soal ini. Kalau ini gagal, ya investor tidak akan masuk. Jadi percuma saja gubernur misalnya ke Turki, ke Eropa mencari investor yang sudah ada sendiri lari. Ini kan kontra dengan niatan dari betul ingin mendatangkan lebih banyak investor seperti itu. Iya, kalau ini gagal saya kira yang lainnya jangan berharap ya. Karena kan ini besar Nana, pabrik semen ini investasinya 5 triliun. Kemudian akan menyerap tenaga kerja 5.000 lebih. Itu membuka lapangan kerja tentunya untuk masyarakat Aceh. Cukup besar membuka lapangan kerja. Tapi kalau ini gagal, coba bayangkan apa yang terjadi ke depan. Apalagi dana otsus 2020 tidak ada lagi. Kita tidak tahu bagaimana Aceh ke depan. Ya, dan tentunya juga informasi ini akan terus di follow up seperti yang sudah Bung Buhari sebutkan tadi untuk pembaca Harian Serambi Indonesia. Dan informasi kedua yang cukup menarik hari ini terkait dengan PTN dan juga PTS akan gelar kuliah akbar untuk melawan radikalisme. Dari mana turun kemudian perintah ini seperti itu? Ya, ini kesepakatan dari Forum Rektor se-Indonesia yang bulan kemarin mereka membuat pertemuan di Bali ya. Jadi kampus sekarang sudah mulai dimasuki dari ekstrem kanan seperti HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia juga dianggap ini akan berbahaya sehingga pemerintah melarang. Kemudian juga ekstrem kiri PKI ini juga bisa masuk. Jadi dua-dua ini dihadang oleh kampus pihak kampus supaya mahasiswanya tidak terlibat. Karena indikasi itu ada.
Malah kan beberapa perguruan tinggi kan dosennya yang terlibat HTI ada yang diberhentikan, ada yang diberi peringatan dan macam-macam. Jadi direncanakan nanti tanggal 28 Oktober di Aceh akan ada sekitar 30.000 mahasiswa kumpul seluruh Aceh akan melakukan semacam deklarasi untuk menolak radikalisme yang seperti itu, Nana. Akan dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota atau akan terpusat di terpusat di apa namanya di lapangan Darussalam, di Tugu Darussalam direncanakan di sana. Dan nanti akan hadir menteri juga ke sana. Baik, tentunya ini juga untuk menghindari generasi muda Aceh untuk jauh dari paham radikalisme. Betul, betul ya. Informasi terakhir yang juga cukup menarik hari ini mengenai tol Aceh yang sepertinya akan melintasi hutan produksi dan juga konversi, seperti apa ini, Bu? Iya, ini apa namanya rencana pemerintah pusat ya, yang akan membangun jalan tol dari Banda Aceh sampai ke Lampung, jadi lintas Sumatera. Jadi untuk tahap pertama itu dimulai dari Banda Aceh. Kalau dari Lampung sudah mulai jalan. Ini dari untuk Aceh tahap pertama dari Banda Aceh ke Pidi ya. Nanti dia melewati dari Kaju, ditarik terus ke sana sampai ke Padang Tiji. Jawa sana dari melewati beberapa kawasan apa namanya hutan lindung dan hutan produksi. Mengapa dia ambil ke sana? Risikonya lebih kecil, penduduknya lebih sedikit, jadi pembebasan tanah agak lebih mudah. Kemudian untuk memindahkan masyarakat lebih mudah. Jadi sekarang pemerintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta izin ke Menteri Lingkungan Hidup supaya meminjam atau bagaimana caranya hutan ini bisa dilalui untuk proyek besar ini. Tapi kemudian sudahkah kita dapat konfirmasi apakah ini akan positif seperti itu izinnya untuk pembebasan hutan atau dan sebagainya seperti itu, Bung? Ya, saya kira kan dari lingkungan hidup juga pemerintah ya. Kalau pemerintah dengan pemerintah tidak begitu sulit. Kalau ini masuk wilayah yang dilindungi oleh negara, ya agak susah. Kita kan berhadapan dengan masyarakat di lapangan karena ini kan ada pihak-pihak yang selalu memprovokasi sehingga pelaksanaan ini menjadi macet di mana-mana seperti itu. Ya kita harapkan ini mulus, Nana. Baik, tentunya selain 3 informasi yang sudah kita bahas tadi secara sekilas seperti itu, bisa Anda baca secara lengkap juga dalam Harian Seram Indonesia, dan juga pastinya banyak informasi lainnya yang hadir dalam Harian Seram Indonesia edisi hari ini. Dan juga bisa Anda baca secara online dalam www.tribunnews.com. Terima kasih Bung Buhari untuk waktunya. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.